Andrew 45. Saya punya toko grosir, tapi selalu besar pasak daripada tiang, sehingga saya dililit hutang. Mohon jalan keluarnya. Hai, salam hebat luar biasa. Inilah sesuatu pertanyaan yang sering dihadapi oleh banyak pengusaha. Sebenarnya, kelangsungan sebuah bisnes itu tidak tergantung kepada berapa besarnya bisnes itu, atau berapa banyaknya karyawan, atau berapa banyak profit yang dia dapat. Sebenarnya, dia lebih ditentukan apakah cash flow-nya atau arus kasnya itu berhasil atau tidak. Maka, sebagai seorang pengusaha, kita harus selalu memastikan bahawa aliran ataupun cash flow kita itu sangat baik supaya kita bisa terus memiliki dana untuk melanjutkan bisnes kita. Saya selalu buat satu ibarat bahawa arus kas ataupun cash flow itu sebagai aliran darah dalam tubuh seseorang. Begitu juga dia merupakan aliran darah dalam sebuah pengusaha. Kalau kita kekurangan aliran darah atau cash flow, maka kita akan menjatuh sakit, bahkan mengalami kematian. Maka sebuah sukses, sebuah perusahaan apakah dia bisa sukses atau tidak, kita harus memastikan mempunyai cash flow yang sangat baik sekali. Ada satu laporan dari Business Insider mengatakan bahawa 82% pengusaha gagal itu gara-gara cash flow. Cash flow merupakan silent killer, pembunuh yang mematikan banyak pengusaha, khususnya pengusaha kecil dan menengah. Gara-gara tidak ada cukupnya cash flow, maka perusahaan itu bangkrut atau terpaksa tertutup. Sebenarnya ada 4 tanda bahawa sebuah perusahaan itu sudah mulai mengalami masalah cash flow. Yang pertama adalah dana itu sudah tidak cukup untuk meneruskan banyak pekerjaan atau projek yang sedang dijalankan oleh perusahaan itu. Yang kedua, banyak produk itu duduk di atas rak dan kurang bergerak. Slow moving product banyak sekali di gudang. Yang ketiga, pengeluaran itu lebih besar daripada kemasukan dana atau pembayaran yang dikumpulkan dari konsumen. Yang keempat, pembayaran sering lambat masuk dan hutang mulai bertumbuk. Itulah ada 4 petanda bahawa perusahaan itu sudah mulai mengalami masalah cash flow. Sebenarnya untuk mengatasi masalah cash flow ada 3 cara yang besar. Yang pertama, anda harus menambahkan omset. So, bagaimana bisa menambahkan omset bisnes anda? Tolong rujuk kepada Ask Andrew Ho 38, di mana saya telah panjang lebar membahaskan 3 cara jitu meningkatkan omset. Sesuaikan dengan bisnes anda, anda memilih cara-cara yang cocok untuk bisnes anda dan menerapkan di bisnes anda. Saya sangat yakin percaya pasti bisa meningkatkan omset anda. Cara yang kedua adalah mengurangi omset atau on cost. Mengurangi on cost, yaitu anda harus cuba mengurangi biaya staf, sewaan, dan belanja yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga adalah anda harus mengelolakan cash flow dengan baik. Nah, hari ini saya akan lebih menjawab kepada bagaimana mengelolakan cash flow yang lebih baik. Ada beberapa strategi yang bisa anda pelajari dan terapkan di bisnes anda sesuai dengan kondisi keuangan yang anda sedang hadapi. Yang pertama, adjust business plan untuk meningkatkan profit margin. Ingat, setiap bisnes apakah dia bisa terus berlanjutan tergantung kepada profit marginnya, yaitu berapa banyak keuntungan daripada bisnes itu. Kalau sesuatu bisnes tidak ada keuntungan, bermakna bisnes itu tidak bisa berlanjutan lama. Maka anda harus mempelajari banyak area dalam bisnes anda, termasuk business plan, proses operasional dan juga
belanja, yaitu expenses, di mana masalah dia, di mana ada kelebihan kebocoran yang terjadi. Okey, anda bisa juga mempelajari kategori daripada di bidang yang anda sedang jalani. Contohnya, apakah kelebihan karyawan, apakah masalah lebih daripada masalah konsumen, ataupun marketing event strategi yang anda jalankan itu terlalu membiaya tinggi tapi tidak ada kesan. Produk anda bagaimana dan servis anda bagaimana. Anda harus mempelajari bisnes plan anda supaya anda bisa memastikan mana yang ongkosnya bisa dikurangi dan mana yang bisa meningkatkan omset dan menciptakan profit yang lebih. Yang kedua, mempercepatkan penerimaan bayaran daripada konsumen. Ya, memang saya tahu bahawa banyak bisnes khususnya GoSale itu selalu ada bagi hutang kepada konsumen dia. So, anda harus mempercepatkan penerimaan pembayaran hutang. Kalau tidak, anda pasti akan menghadapi banyak masalah cash flow. Memana sebelum anda adakan penjualan, anda harus minta partial payment, iaitu sebahagian payment dibayar upfront dahulu. Ya, contohnya 20-30%. Sampailah yang sisanya apabila barang itu diterima, barulah semua diselesaikan. Okey, anda juga bisa minta staf anda seseorang khusus untuk menjaga penerimaan bayaran itu, dan juga selalu mengirim invoice pada lebih awal daripada tanggalnya supaya pembayaran itu bisa lebih tepat. Anda juga bisa menggalakkan fast payment, pembayaran lebih cepat daripada biasanya, dengan mengadakan satu auto billing, yaitu melalui bank account, credit card dan sebagainya. So, konsumen itu akan langsung membayar melalui credit card. Bayaran itu akan langsung masuk ke rekening perusahaan anda tanpa meminta melalui karyawan lagi. Anda juga bisa menerima online payment, di mana anda sangat menggalakkan konsumen anda membayar online payment tanpa harus membayar melalui giro, cek dan sebagainya. Anda juga bisa menggalakkan konsumen supaya mereka bisa membayar lebih awal, di mana dia bisa mendapat special discount daripada anda berbentuk wang atau berbentuk produk. Anda juga bisa sesuai dengan kebiasaan konsumen anda untuk menetapkan tanggal pembayaran. Belum pastinya pembayaran itu harus ada di awal atau akhir bulan. Kadang-kadang lebih baik ada pertengahan. So, mana anda bisa menerima pembayaran setiap minggu, di mana anda mempunyai dana yang cukup untuk menjalankan bisnes anda. Okey. Yang ketiga, manajemen stok dengan baik. Stok adalah banyak itu selalu dana itu akan mati di sana. So, anda harus cek stok mana yang slow moving, mana yang fast moving. Okey, jangan terlalu banyak stok yang slow moving, yang tidak bergerak. Itu dana dia akan mati di sana. So, kalau itu terjadi, anda harus clear stok, yaitu mengadakan promosi yang khusus untuk mengembalikan dana anda. Untung sedikit, bahkan rugi sedikit pun tak ada masalah. Yang penting ada dana untuk melanjutkan putaran bisnes anda. Okey? Maka anda harus mempunyai rekap yang sangat lengkap tentang stok anda, supaya tidak ada kelebihan stok kepada produk yang tidak jual dengan baik atau slow moving. So, kalau stok anda jaga dengan baik, maka anda tidak akan banyak stok mati yang akan memakan banyak dana anda di sana. So, hati-hati untuk manage stok anda, karena itu akan mempengaruhi cash flow anda. Yang keempat, kalau anda mempunyai masalah hutang bersama dengan bank, maka masalah anda menghadapi cash flow ini, anda bisa negosiasi dengan bank atau pihak peminjam supaya pembayaran anda itu diperpanjangkan berapa bulan kemudian, supaya anda bisa bayar dengan angka yang dipersetujui. Okey, kalau selama ini anda mempunyai trust dan kepercayaan yang sudah terbangun yang baik antara anda dengan peminjam atau bank,
maka masalah itu tidak akan menjadi masalah. Okey, Anda harus datangi ke bank atau pihak peminjam dan mengaturkan restructuring pinjaman Anda dan bagaimana pembayaran Anda bisa dilakukan dengan lebih baik dan Anda akan merasa tidak terlalu membebankan. Yang kelima, Anda juga mungkin perlu meminjam dana jangka pendek untuk mengatasi masalah cash flow yang Anda hadapi saat ini. Ya, berbisnes, hutang itu ada soal yang biasa. Tapi Anda harus tahu bagaimana menggunakan dana itu dari pihak yang tertentu dengan bunga yang bisa diterima, dan itu bisa membantu Anda meneruskan bisnes Anda. Okey, kalau perlu Anda harus ada pinjaman jangka pendek untuk bantu Anda melewati masa sulit ini. Yang keenam, Anda juga bisa mencari investor yang baru, bermakna Anda siap untuk mencari partnership yang baru. Siapkan 20%, 30% dari saham perusahaan yang Anda bangunkan itu untuk dijual kepada teman rekan yang semisi visi dengan Anda. Nah, memang itu harus hati-hati supaya Anda masih bisa kontrol bisnes ini. Dan teman yang bergabung itu bisa dipercayai dan mereka siap bahawa bisnes ini tetap di bawah kontrol dan manajemen Anda. Kalau tidak, akhirnya kamu akan menciptakan banyak masalah gara-gara partnership. Okey, kalau dibutuhkan, tidak salahnya kalau Anda bisa mengalokasikan 20-30% daripada saham Anda dijual kepada teman yang mempunyai dana yang besar dan siap untuk venture into a new business. Dan dia sangat yakin dan percaya bisnes Anda dan kepemimpin Anda, maka dia akan bergabung menjadi new partner dalam bisnes Anda. Okey. Yang ketujuh, Anda harus memangkas biaya. Okey, memang ada biaya fixed cost yang tak bisa diubah, contohnya air, listrik dan sebagainya. Tapi ada biaya yang bisa kita kurangi. Contohnya karyawan, contohnya trip yang tidak butuh, promosi yang tidak butuh. So Anda harus mempelajari mana biaya yang bisa dikurangi, tolong dikurangi. Karena apabila Anda bisa mengurangi biaya, bermakna Anda telah menambahkan keuntungan dan profit dalam bisnes Anda. Okey? Dan yang ke-8, kalau sangat-sangat membutuhkan, Anda terpaksa menjual aset perusahaan yang kurang produktif. Tapi ingat, aset itu tidak akan mengganggu perjalanan bisnes Anda seperti biasanya. Contoh, Anda bisa jual sebilang tanah yang pernah Anda beli tapi tidak terpakai, mobil atau perkakas ataupun alat yang lain yang mana tidak berguna lagi dan kurang membantu bisnes saat ini, itu bisa dijual supaya Anda mempunyai dana tambahan untuk menjalankan bisnes Anda. Okey, so ingat, untuk menghadapi masalah cash flow itu ya bukan sesuatu yang yang memalukan, tidak. Sebagai seorang bisnes, selalu kita akan menghadapi masalah seperti begini. Okey, semoga 8 cara ini bisa membantu Anda ya mempunyai satu idea atau 2 cara supaya Anda bisa menggunakan cara itu untuk mengatasi krisis ataupun masalah cash flow yang kamu hadapi saat ini. Ingat, sebagai seorang pebisnes, kita harus selalu prepare. Ada 2 P yang saya selalu katakan. Yang pertama prepare dan satu ada prevent. Kesiapan dan pencegahan. Prepare iaitu persiapan. Apa itu persiapan? Kita harus selalu mempunyai financial statement yang jelas. Okey, income statement, balance sheet dan juga cash flow statement. Sebagai seorang pengusaha, kita tak bisa membuat sebuah keputusan tanpa ada data, khususnya berhubungan dengan financial statement. Anda harus tahu berapa banyak wang Anda miliki, berapa banyak hutang yang Anda ada, dan arus kas dan sebagainya. Baru Anda bisa membuat sebuah keputusan. Nah, itu harus mempunyai kesiapan selama-lama dia. Okey? Bukan masalah krisis, cash flow Anda baru datang untuk mencari tahu. Itu sudah terlambat. So, mulai hari ini Anda harus mulai mempersiapkan itu. Mempunyai financial statement yang sangat jelas supaya Anda bisa membuat keputusan yang lebih tepat dari waktu ke waktu. Kedua adalah prevent.
pencegahan, di mana Anda harus selalu antisipasi masalah terjadi. Ya, ingat, dalam bisnes semua bisa terjadi. Apalagi kita sedang menghadapi waktu pandemik dan juga perubahan yang sering terjadi di dunia bisnes ini. Maka kondisi market bisa berubah, supplier bisa berubah, konsumen bisa lari ke orang lain dan sebagainya. Kalau kita mempunyai antisipasi, kita selalu memikir satu langkah, dua langkah lebih jauh daripada orang lain, maka banyak masalah bisa teratasi. Okey, selain itu, Anda juga harus mempunyai forecasting tentang cash flow Anda. Anda harus mempunyai KPI, Key Performance Indicator, dalam bisnes Anda, supaya Anda tahu di mana kekuatan Anda, di mana kelemahan Anda, di mana sistemnya belum jalan dengan baik, di mana prosedur dan proses harus diperbaiki. So, apabila kita tahu di mana kelemahan kekurangan Anda, kita berusaha memperbaiki, maka masalah cash flow ini akan mulai berkurang, bahkan tidak akan terjadi di masa-masa akan datang. Ingat, satu pepatah selalu mengatakan, tolonglah memperbaiki atap di waktu belum ada hujan. Jangan sudah ada hujan baru kita memperbaiki atapnya, itu sudah terlambat. Okey? Semoga dengan sharing ini bisa membantu Anda mengatasi cash flow problem atau masalah arus kas ini, dan Anda bisa berlanjut dengan baik dan terus maju jaya. Saya di sini berdoa supaya Anda bisa terus sukses dalam bisnes Anda. Salam hebat luar biasa.